Oke, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya yaumiyatuna. Aktivitas yang kalian lakukan baik sehari-hari, baik yang dilakukan di rumah maupun yang di sekolah. Tapi ini cenderung aktivitas yang kalian lakukan di rumah. Oke, kompetensi dan tujuan pembelajarannya bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya tabel perubahan fi'il mudhari'. Fi'il itu apa? Fi'il itu dalam bahasa Indonesianya namanya kata kerja. Fi'il itu ada fi'il madi, mudhari' dan amar. Fi'il madi contohnya dhahaba, itu yang di kolom warna hijau. Dhahaba itu fi'il madi, menunjukkan masa lampau, kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau kata kerja yang telah kalian lakukan. Sedangkan fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, coba kita lihat perubahannya. Dhahaba itu fi'il madi, menunjukkan masa lampau, berarti telah pergi. Asal kata itu, dhahaba. Sedangkan kalau diubah menjadi fi'il mudhari', dhahaba itu dia telah pergi, diubah menjadi fi'il mudhari', saya sedang pergi, kami sedang pergi, kamu sedang pergi, dia sedang pergi, sampai akhir. Perubahannya bagaimana? Kalau ana itu artinya saya kan, dhahaba saya sedang pergi. Fi'il madinya dhahaba, kalau disambung dengan saya itu jadi bagaimana? Jadinya dhahaba itu dimasukkan di kolom tambahan itu. Sebelum kata dhahaba itu ditambahi hamzah di awal. Jadinya adhabu. Adhabu artinya saya sedang pergi. Nahnu, kita atau kami, dimasukkan di kolom tambahan dhahabanya, jadinya kata huruf pertamanya nun, jadinya nadhabu, kita atau kami sedang pergi. Anta, kamu laki-laki, dimasukkan di kolom tambahannya dhahabanya, jadinya diawali ta, tadhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Kalau anti artinya apa? Anti itu artinya kamu perempuan. Kamu perempuan, kalau dari kata kamu perempuan sedang pergi, pergi itu dhahaba, dimasukkan di kolom tambahan. Di awalnya ta, di akhirnya ada ya nun. Jadinya tadhabina, kamu perempuan sedang pergi. Kalau huwa bagaimana? Huwa, dhahabanya dimasukkan di kolom tambahan ya. Awal hurufnya ada ya, jadinya yadhabu. Dia laki-laki sedang pergi. Dia itu, untuk dia. Hiya itu artinya dia perempuan. Kalau dia perempuan sedang pergi, jadinya tadhabu. Jadinya adhabu, nadhabu, tadhabu, tadhabina, yadhabu, tadhabu. Itu semua artinya sedang pergi. Tapi bedanya apa? Bedanya di subjek atau pelakunya. Adhabu saya sedang pergi, nadhabu kita sedang pergi, tadhabu kamu laki-laki sedang pergi, sampai akhir anak-anak. Bisa difahami sendiri. Oke, yang kedua, cara membuat jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendahulukan kata benda atau pelaku atau subjeknya. Kita lihat kolom-kolomnya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Kalimat yang diawali kata kerja atau fi'il. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah atau kalimat yang diawali kata benda atau subjek. Jumlah fi'liyah, coba dilihat. Yastahimmu Ahmad fil hammami.
Diawali dengan kata benda atau diawali dengan kata kerja atau fiil. Fiilnya apa? Kata kerjanya apa? Yastahimmu, artinya mandi, itu kata kerja. Yastahimmu Ahmad fil hammami. Kalau diartikan secara per kata, artinya mandi Ahmad di kamar mandi. Memang, tapi kalau diartikan di bahasa Indonesia, artinya tetap Ahmad mandi di kamar mandi. Ketika diubah menjadi jumlah ismiyah, didahulukan kata benda, pelaku atau subjeknya, berarti tinggal diawalkan kata bendanya, pelakunya. Ahmad yastahimmu fil hammami. Itu karena apa? Karena kata benda atau pelakunya itu tampak. Siapa tampaknya? Yaitu Ahmad. Makanya Ahmad didahulukan. Bagaimana kalau yang kata pelakunya tidak tampak? Kita lihat contoh yang kedua. Astahimmu fil hammami. Nah, saya mandi, saya pergi. Tadi di slide sebelumnya itu adhabu kan, tidak ada ananya. Adhabu itu artinya sudah saya pergi. Astahimmu, saya mandi. Saya kan sudah jelas, ini saya. Kalau dia, kenapa masih ditampakkan nama orangnya Ahmad? Karena dia itu masih belum jelas, masih tidak jelas, seperti itu. Makanya kalau saya sudah jelas, ananya tidak perlu ditampakkan untuk di jumlah fi'liyah. Astahimmu fil hammami, saya mandi di kamar mandi. Diubah menjadi jumlah ismiyah, didahulukan kata benda atau pelakunya. Didahulukan kata benda atau pelakunya. Pelakunya tadi siapa? Saya, karena saya di sini kok tidak ada kata bendanya ya, astahimu ini fiil sedangkan kata bendanya tidak ada. Makanya saya bahasa Arabnya apa? Saya itu bahasa Arabnya ana, ananya ditampakkan yang awalnya tidak nampak dijadikan nampak. Ana astahimu fil hammami. Seperti itu anak-anak. Ana astahimu fil hammami, yang awalnya tidak nampak dijadikan nampak. Contoh yang ketiga, ini beda konteks lagi. Yang pertama pertama dan kedua pelakunya masih orang atau subjek orang, sedangkan yang ketiga sudah menjadi kata benda, real benda. Apa itu? Yantahi ad-dirasatu fi sa'atil wahidati. Pelajaran selesai pada jam 1. Pelajaran ad-dirasatu, pelajaran selesai pada jam 1. Kata bendanya apa atau pelakunya apa? Kata bendanya, pelakunya adalah pelajaran. Intinya selesai, yantahi artinya selesai, itu merupakan kata kerja. Oke, merupakan kata kerja. Diubah menjadi jumlah ismiyah, didahulukan kata bendanya. Menjadi bagaimana? Ad-dirasatu yantahi fi sa'atil wahidati. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, nah, kita baca teks sebentar. Sampai kalian tirukan di rumah masing-masing. Astaiqidu mubakkiran jiddan fis shabahi. Adatan hawalai as-sa'ah ar-rabi'ah wan nisfi. Astaiqidu mubakkiran jiddan fis shabahi. Saya bangun tidur pagi-pagi sekali. Nah, saya bangun tidur pagi-pagi sekali. Adatan biasanya sekitar jam 4.30. Astaiqidu alal fauri wa adhabu ilal hammami. Saya bangun tidur cepet-cepetan, bergegas bangun tidur dan saya pergi ke kamar mandi. Ngapain ke kamar mandi? Abda'u bi akhdi dusin wa tangdifi asnani. Abda'u, saya mulai mengambil shower. Bi akhdi dusin, mengambil shower. Watang divi asnani, dan membersihkan gigiku. Watajfifi sya'ri mustahdiman mujaffifas sya'ri,
Dan saya mengeringkan rambutku menggunakan mujaffifas sya'ri, pengering rambut atau hair dryer. Wa amshitu bimusti sya'ri, dan saya menyisir dengan sisir rambut. Thumma a'udu ila ghurfati wa artadi malabisal madrasati. Lalu saya kembali ke ruanganku dan wa artadi, dan memakai seragam sekolah. Coba lihat, astaiqidu mubakkiran jiddan fis sobahi. Saya bangun tidur. Nah, itu merupakan susunan jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Kata kerjanya mana? Astaiqidu, saya bangun tidur. Coba dilihat lagi. Dikata abda'u bi ahdi dusin. Saya mulai mengambil shower. Saya mulai, abda'u diawali dengan hamzah di awal, menunjukkan kata saya. Biasanya yang diawali dengan alif ya, kayak seperti contoh fi'il mudhari' tadi, itu merupakan kata kerja. Abda'u itu fi'il mudhari' juga yang menunjukkan saya. Seperti itu anak-anak. Setelah itu tugas kalian adalah tentukan kalimat di samping termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nomor 1, Tuni wa Saroh yatanawalanil futur. Nah, Tuni wa Saroh itu nama orang, namanya Tuni dan Saroh. Sarapan pagi. Itu merupakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sampean centang. Sampean centang di situ. Kalimat pertama centangnya ada di jumlah Tuni wasaro, itu di jumlah fi'liyah apa di jumlah ismiyah. Al-fakihatu alal ma'idah. Buah-buahan di atas meja makan. Ana asyrabul ma'as sakhin. Saya sedang minum air hangat. Ta'kulu Zainab al-khubza. Ta'kulu. Zainab artinya Zainab makan roti. Jadinya kalau arti dalam bahasa Indonesia, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu sama saja. Sedangkan kalau dalam konteks bahasa Arab dilihat kata pertamanya itu fi'liyah, kata kerja atau fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau kata pertamanya itu isim atau kata benda, pelaku atau subjek biasa, kata benda itu namanya jumlah ismiyah. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. At-talibatu yaktubna darsa. Talibat itu murid perempuan, murid-murid banyak. Yatasofahul muslimani ingdal liqai. Yatasofahu itu ada yaknya. Menunjukkan apa itu? Berjabat tangan. Kira-kira kalau ada yaknya di awal, muslimani muslim. Muslim berjabat tangan. Muslimnya, orangnya ada di tengah. Itu termasuk jumlah apa? At-tullabu mujiduna. Tulab. Tulab itu murid-murid banyak. Bersungguh-sungguh. Al-akhwani yatahabani. Saudara-saudara itu saling mencintai. Al-akhwani, saudara-saudara. Oke, silakan ditentukan kalimat mana yang termasuk jumlah fi'liyah, kalimat mana yang termasuk jumlah ismiyah. Dilihat seperti yang tadi. Kalau kata pertamanya itu diawali dengan di kolom jumlah kolom fi'il mudhari' tadi, kalau saya diawali alif, kalau ada ya itu diawali, kata kerjanya diawali ya, ada huruf ya-nya itu dia, menunjukkan dia. Tanda-tanda fi'il ada ana itu tadi, alif, nun, ya, ta, dan taina. Itu merupakan tanda-tanda fi'il atau tanda-tanda kata kerja di kolom tabel fi'il mudhari' tadi. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum.